Yo, what's up John? Selamat datang kembali di channel Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua. Amin. Seperti biasa kali ini gue menyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Ordinary Angel yang dirilis tahun 2024. Dan film ini diangkat dari kisah nyata. Oke lah, daripada berlama-lama mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berbahagia karena mereka baru saja dikaruniai anak kedua mereka. Dan sepasang suami istri itu bernama Ed dan Teresa. Setelah itu mereka sepakat untuk langsung memberi nama anak kedua mereka itu dengan nama Michelle. Sister wants to call her Yoda. Michelle, Edward. Beautiful. Kemudian scene berpindah ke 5 tahun kemudian, yang dimana terlihat jika Teresa sedang jatuh sakit dan sekarat. Ed yang melihat kondisi Teresa sangat sedih dan khawatir sebab Ed sangat mencintai Teresa. Anjay, mencintai. Melihat keadaan Teresa sekarang, Ed sangat tidak siap untuk kehilangannya. Di sisi lain, terlihat di sebuah bar ada seorang wanita yang sedang berpesta, dan dia terlihat cukup mabuk. Wanita ini bernama Sharon. Sharon ini memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sejak lama, dan parahnya dia selalu mabuk sampai hilang kesadaran. Sama halnya seperti kali ini, dia minum sangat banyak sekali. Temannya Sharon yang bernama Rose mencoba mengingatkannya, tapi tetap saja namanya orang mabuk. Tentu saja Sharon tidak mendengarkan perkataan Rose. Keesokan paginya, Rose yang sedikit kesal dengan kebiasaan mabuk Sharon itu kemudian memintanya untuk pergi ke tempat rehabilitas orang kecanduan alkohol. Tapi saat sampai di sana, dia berbohong jika dia bukanlah seorang pecandu alkohol dan dia baik-baik saja. Anyone here for the first time? And I'm not an alcoholic. Really? Setelah acaranya selesai, Sharon pergi ke minimarket untuk membeli beberapa buah bir. Saat akan membayar, perhatiannya pun teralihkan ke sebuah koran yang berada di etalase kasir. Dia melihat berita seorang gadis yang tidak lain adalah Michelle, anak Ed dan Teresa yang sudah berusia 5 tahun. Di koran itu bilang jika Michelle baru saja kehilangan ibu dan Michelle sekarang dalam keadaan sakit dan sangat membutuhkan bantuan. Diketahui jika si Michelle ini menderita atresia biliar dan sangat membutuhkan bantuan untuk transplantasi hati. Dan di koran itu juga memberitahu jika Teresa akan dimakamkan di salah satu gereja di kota itu. Tanpa pikir panjang, Sharon kemudian mendatangi gereja tersebut. Saat masuk ke dalam gereja, dia sedikit ragu dengan pakaian yang dia pakai. Karena si sopan banget kayaknya ngelayat pakai baju jabla guys. Tapi di sini akhirnya Sharon memberanikan diri untuk tetap masuk dan menghadiri acara pemakaman Teresa. That's what makes all this so much more painful, frustrating. And the lack of answers so much more. And we love you. And we are here with you. Setelah acaranya selesai, Sharon tiba-tiba didatangi oleh Michelle. Michelle terkesan karena melihat baju Sharon yang berkilap. Tapi tak berselang lama, Ed juga kemudian menghampiri mereka. Ed kemudian bertanya apakah Sharon adalah temannya Teresa karena Ed sama sekali belum pernah melihat Sharon sebelumnya. Lalu dengan gugup Sharon bilang dia bukan siapa-siapa. Dan dia cuma sedang berkeliling karena alasan dia bangun terlalu cepat. Disinilah Sharon kemudian memperkenalkan dirinya kepada Ed. Sharon bilang jika dia melihat berita tentang Teresa dan Michelle di koran. Dia datang ke situ hanya untuk mengucapkan belasungkawa untuk semua yang terjadi kepada Ed dan keluarganya. Tanpa ragu juga Sharon menawarkan bantuan kepada Ed. Tapi di sini dengan jelas Ed menolak tawaran Sharon dan bilang jika dia bisa mengatasi semuanya sendiri. Mendengar hal itu, Sharon malah bilang jika Sharon akan tetap mencari cara untuk membantu mereka. Setelah itu, seperti biasa, Sharon pun kembali bekerja. Di sini diketahui jika Sharon ini memiliki usaha salon bersama temannya Rose. Pada saat sedang bekerja, Sharon pun menceritakan tentang Michelle kepadanya. Dia sangat kasihan dengan apa yang terjadi kepada Michelle. Dan Sharon berpikir sepertinya dia harus membantu keluarga Ed untuk pengobatan Michelle. Don't mean give them the money. You know what it was like for me growing up? Don't be negative. That there's some good advice, don't you think? Kemudian scene berpindah ke Ed yang sedang berkumpul dengan ibu dan kedua anaknya. Di tengah-tengah kehangatan itu tiba-tiba Ed melihat mata Michelle yang menguning. Hal itu membuat Ed panik dan langsung membawa Michelle ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.
Amy, I love you. No, but the highway's gonna be closed. Joyce, right now. Look at me, staring at you. Dan karena hal itu juga Michelle harus dirawat sementara di rumah sakit. Setelah Michelle mendapatkan perawatan, Ed pun berbicara dengan dokter. Dan di sini dokter memberitahu Ed jika Michelle harus segera melakukan operasi. Karena kondisi Michelle memburuk lebih cepat dari perkiraan dokter. Jadi jika dalam waktu dekat Michelle tidak mendapatkan transplantasi hati, diperkirakan waktu Michelle hidup tinggal setahun lagi. Sekarang Michelle berada di urutan nomor 6 untuk mendapatkan transplantasi. Dan butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk menjadi nomor 1. Dan tentu saja Ed tidak bisa menunggu itu karena Michelle hidup diperkirakan tidak akan lebih dari setahun. Kemudian si dokter meminta Ed untuk tidak berhenti berharap karena keadaan bisa saja berubah. Keesokan harinya, Michelle yang sudah sedikit membaik dibolehkan untuk pulang oleh si dokter. Ed pun menemui kasir rumah sakit itu untuk membayar semua biaya perawatan si Michelle. Di sini Ed kaget karena biaya yang harus dibayarnya adalah $6.130.50. Lalu kemudian Ed membayarnya menggunakan kartu kredit yang dia punya. Tapi sayang semua kartu itu pun ditolak. Di sini Ed sangat kebingungan bagaimana caranya dia membayar semua biaya itu. Kemudian scene berpindah ke Sharon yang sedang menyebarkan selembaran brosur yang berisikan pesan jika orang-orang mencukur rambut mereka di salonnya itu sama saja mereka membantu biaya pengobatan Michelle. Dan hal itu berhasil. Salonnya menjadi ramai didatangi orang-orang yang ingin mencukur rambut sekaligus untuk pengobatan Michelle. Setelah hari yang melelahkan itu selesai, ternyata uang yang terkumpul dari donasi hari ini sekitar $3.254. Dan ini uang yang cukup banyak. Dan karena hal baik yang dia lakukan hari ini, dia membuat keputusan untuk mengurangi kebiasaannya meminum alkohol. Kemudian scene berpindah ke rumah Ed, yang dimana terlihat Ed yang baru pulang dan ibunya yang sedang mengejar-ngejar Michelle. Kemudian Ed memberikan belanjaan kebutuhan mereka ke ibunya. Di sini ibunya menanyakan mie yang dia pesan, tapi saat dia cari ternyata Ed tidak membelinya dengan alasan dia lupa. Ibunya sempat menanyakan bagaimana Ed bisa lupa yang sedangkan ibunya sudah menuliskan itu di daftar belanjaan. Mendengar ibunya yang terus-terusan berbicara, Ed menjadi marah dan bilang dia sudah tidak punya uang. Bahkan hanya untuk membeli mie pesanan ibunya. Karena semua uang yang Ed miliki sudah habis untuk membayar jaminan pengobatan Michelle. Karena alasan jika Ed tidak bisa membayar itu, maka Michelle harus dipindahkan ke rumah sakit umum yang jaraknya cukup jauh. Melihat kondisi Ed, ibunya meminta Ed untuk tidak kehilangan keyakinannya dan tetap berusaha. Belum selesai berbicara, tiba-tiba Ashley dan Michelle masuk dan memberitahu jika ada seseorang yang datang. Saat Ed mengeceknya, ternyata itu adalah Sharon. Di sini Sharon langsung memberikan uang yang dia dapatkan itu kepada Ed. Melihat uang itu, Ed dan ibunya sangat kebingungan. Sharon menjelaskan apa yang sudah dia lakukan dan dia berharap uang itu cukup membantu mereka, terutama pengobatan Michelle. Karena kebaikannya, ibunya Ed kemudian mengajak Sharon untuk makan malam bersama mereka. Dan tentu saja Sharon tidak menolak. Di tengah makan malam, Michelle tiba-tiba bilang jika dia menginginkan baju Sharon yang berkilap. Sharon pun tersenyum dan bilang bagaimana jika nanti dia buatkan saja untuk Michelle yang sesuai dengan ukurannya. Bukannya senang, Ed malah terlihat sangat keberatan dengan kehadiran Sharon. Keesokan harinya, sambil membuang semua alkohol yang dia miliki, Sharon menelpon pihak rumah sakit untuk melunasi tagihan milik Ed. Di sini dia mengaku-ngaku sebagai keluarganya. Tapi saat mendengar nominalnya, Sharon langsung bergegas pergi ke rumah Ed. Dia kaget karena Ed memiliki tunggakan sebesar $432.000 dan itu jumlah yang sangat banyak. Sharon kemudian meminta Ed untuk mengeluarkan semua berkas tagihan yang dia simpan dan mulai menyusun rencana. Yang pertama, Sharon mulai memeriksa semua kartu kredit yang Ed miliki, yang dimana semua kartu kredit milik Ed sudah mencapai limit. Sharon kemudian memisahkan semua berkas dan mulai memanage semua tagihan yang mana yang lebih dulu harus Ed selesaikan dan mana yang bisa Ed kesampingkan dulu. Melihat itu, Ed hanya bisa terdiam. Setelah itu Ed pun pergi untuk memeriksa rumah-rumah yang hancur karena badai. Di situ dia melihat kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau si Ed ini berprofesi sebagai tukang. Jadi Ed berpikir dia bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengambil job ekstra untuk membetulkan atap rumah-rumah yang terkena badai. Malam harinya saat pulang ke rumah, Michelle meminta Ed untuk menemaninya melihat bintang. Akhirnya mereka berdua pun pergi keluar. Alright, we're on our way. Billy and my
miles an hour. Almost. Are we there yet? There they are, Daddy. Keesokan harinya, Sharon kembali ke rumah Ed. Kali ini dia datang dengan membawa rok berkilap seperti yang sudah dijanjikan kepada Michelle. Dengan pakaian yang rapih, Ed memberitahu Sharon jika dia akan pergi meeting dengan perusahaan atap. Akibat badai pasti banyak rumah yang memerlukan perbaikan, dan dia akan mengajukan untuk mengambil pekerjaan ekstra. Tapi saat Sharon melihat surat permohonannya, dia menilai jika itu adalah surat yang sangat buruk. Di sini Sharon pun kembali membantu Ed untuk membuat surat yang lebih menarik dari sebelumnya. Setelah selesai, berangkatlah mereka menemui bos pemilik perusahaan atap. Awalnya si bos ini ragu untuk mengambil tawaran dari Ed. Tapi setelah Sharon menjelaskan jika dia harus menerima Ed sebagai mitranya karena perusahaannya pasti membutuhkan banyak tim. Ada sekitar 200 rumah lebih yang atapnya hancur, dan dia tidak mungkin membiarkan perusahaan saingannya mengambil itu semua karena dia kekurangan tim. Sedangkan Ed bisa menjadi tambahan tenaga karena dia cukup berpengalaman di bidang itu. Mendengar penjelasan Sharon, akhirnya si bos pun menerima Ed sebagai mitranya. Dengan syarat Ed harus menyelesaikan 50 atap sebelum bulan Desember. Semenjak hari itu, Ed pun mulai bekerja lebih keras lagi. Keep it up. The bad news is... Sementara Sharon membawa selembaran donasi ke perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang demi pengobatan Michelle. Di suatu hari saat Ed pulang lebih cepat dari pekerjaannya, dia melihat ibunya yang sedang duduk di sofa dengan kaki yang terkilir. Sharon mengantarnya ke dokter lalu membiarkannya istirahat. Sementara itu Sharon menemani anak-anak bermain. Alasannya tidak menghubungi Ed adalah dia tidak mau mengganggunya saat Ed bekerja. Kemudian Ed pergi ke kamar anak-anak dan melihat Sharon sedang mendandani mereka. Saat Ed perhatikan, ternyata Sharon telah membuka tas make up milik Teresa, dan hal itu membuat Ed kesal. Sharon pun merasa bersalah dan meminta maaf yang kemudian dia pun pamit untuk pergi. Setelah selesai dirapikan, Ed kemudian menyimpan kotak make up itu kembali ke tempatnya. Hal itu membuat Ed kembali teringat tentang Teresa karena dia melihat semua barang-barang milik Teresa ada di sana. Ed sangat sedih karena kenapa Teresa harus pergi begitu cepat meninggalkan mereka semua. Sementara itu, Sharon terlihat pergi ke sebuah bar. Ternyata dia pergi ke sana untuk menemui anaknya yang bernama Derek yang kebetulan bekerja di sana. Tak seperti yang diharapkan, ternyata Derek sangat tidak senang dengan kedatangan Sharon. Derek menganggap ibunya hanya mengganggunya saja. Yang padahal Sharon di sana hanya ingin melihat anaknya saja. Diketahui memang hubungan Sharon dan Derek ini kurang baik, karena Derek merasa Sharon adalah ibu yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Di sini Sharon mencoba memberitahunya jika dia sedang membantu pengobatan seorang gadis kecil yaitu Michelle dengan mengumpulkan donasi. Tapi Derek sama sekali tidak terkesan mendengar hal itu. Derek bahkan menyuruh ibunya untuk pergi. Bahkan dia juga sempat berkata jika dia merasa kasihan kepada Michelle, bukan karena dia sakit tapi karena Michelle dibantu oleh Sharon. Keesokan harinya, Sharon mengajak Ed untuk bermain sepatu roda bersama anak-anak. Awalnya Ed menolak tapi Sharon memaksanya dengan mengatakan kepada Michelle dan Ashley jika ayahnya akan ikut bermain dengan mereka. Dan karena hal itu mau tidak mau Ed akhirnya pergi bersama mereka dan mereka pun bersenang-senang. Setelah selesai, Ed dan Sharon duduk di kafe yang ada di sana. Di sini Ed berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada Sharon soal kejadian kemarin. Ed sadar jika Sharon telah banyak membantunya, yang seharusnya dia sendirilah yang harusnya mencari jalan keluar dari semua permasalahan ini. Ed kemudian bertanya tentang kehidupan Sharon, tapi di sini Sharon menolak untuk menceritakannya karena tidak ada yang menarik di hidupnya. Bahkan dia pun membenci kehidupannya. Mendengar hal itu, Ed mencoba mengerti apa yang terjadi kepada Sharon. Sepulang dari sana, Sharon kembali mengirim pesan kepada anaknya yang kebetulan dia berulang tahun hari ini. Dia menyanyikan lagu ulang tahun di pesan tersebut yang biarpun dia tahu jika anaknya tidak akan membalasnya sama sekali. Keesokan harinya, Sharon kembali datang ke rumah Ed dengan sebuah ide. Kemudian dia menunjukkan gambar sebuah rumah kepada Ed. Dia bermaksud untuk membantu Ed menjual rumahnya untuk membayar tagihan kartu kredit Ed dan pindah ke rumah yang ada di gambar. Tapi sayangnya Ed tidak setuju dengan hal itu.
Ed marah dan bilang jika dia tidak akan pernah menjual rumahnya karena itu satu-satunya kenangan yang dia punya tentang Teresa. Mendengar hal itu, Sharon hanya terdiam sambil memikirkan cara yang lain. Akhirnya, Sharon pergi menemui pihak rumah sakit. Di sana dia meminta untuk pihak rumah sakit menghapuskan semua tagihan yang Ed miliki. Awalnya pihak rumah sakit menolak, tapi Sharon tidak kehilangan akal. Dia kemudian mengeluarkan gambar yang dibuat oleh Michelle dan menunjukkan kepada mereka. Sharon mencoba memberi perumpamaan bagaimana jika hal itu terjadi kepada anak mereka. Apa yang mereka akan lakukan? Sharon beranggapan mungkin mereka akan melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan anak mereka. Mereka juga pasti akan menukar apapun untuk masa depan anak mereka. Mendengar hal itu, pihak rumah sakit pun hanya terdiam. Singkat cerita, Sharon kembali menemui Ed. Dan kabar baiknya ternyata Sharon berhasil. Tagihan Ed yang berjumlah $400.000 dihapuskan. Melihat kabar baik itu, Ed sampai tidak bisa berkata-kata. Dia sampai menangis karena tidak percaya jika semua tagihannya itu berhasil dihapus tanpa perlu harus menjual rumahnya. You get to keep the house. Setelahnya, Ed kembali meneruskan pekerjaannya. Sementara Sharon menemani Michelle dengan membacakannya sebuah cerita. Namun tiba-tiba di sini Michelle mengeluarkan darah dari mulutnya. Hal itu membuat Sharon dan ibunya Ed panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ed yang sedang bekerja diberitahu oleh temannya jika Michelle dilarikan ke rumah sakit. Dia pun langsung bergegas pergi dan meninggalkan pekerjaannya. Setelah Ed sampai di rumah sakit, dokter memberitahu jika kondisi Michelle semakin memburuk. Jadi dia membutuhkan donor hati secepat mungkin. Rumah sakit juga telah menjadikan Michelle ke daftar nomor 1 untuk mendapatkan donor hati. Dan waktu yang dibutuhkan sampai donor hati itu tersedia sekitar 4 minggu. Jadi ketika donor hati itu sudah tersedia, Michelle harus dilarikan ke rumah sakit anak yang berada di Omaha. Karena hanya rumah sakit itu yang terdekat untuk melakukan operasi. Dan jarak tempuh ke sana dari rumah sakit sekarang sekitar 10 jam perjalanan. Dan sialnya, hati yang didonorkan hanya bisa bertahan sekitar 6 jam. Jadi solusinya Ed harus menyiapkan pesawat pribadi untuk sampai di rumah sakit anak itu. Mendengar penjelasan si dokter, Ed marah karena bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pesawat pribadi itu yang sedangkan dia hanya seorang warga sipil. Dan hal itu sangat mustahil. Di tengah kebingungan itu, Sharon tiba-tiba menyanggupi apa yang disarankan oleh si dokter. Sharon berjanji akan mencari cara untuk mendapatkan pesawat pribadi itu dan menerbangkan Michelle ke rumah sakit yang dimaksud. Setelah itu, Sharon mulai menghubungi beberapa perusahaan untuk mendapatkan pesawatnya. Tapi, hampir semua perusahaan yang dia hubungi tidak dapat memberikan akses untuk mendapatkan pesawat yang dia butuhkan. Sampai akhirnya dia melihat di koran ada sebuah bank yang mungkin bisa membantunya untuk mendapatkan pesawat. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendatangi bank tersebut. Dan beruntungnya, manajer bank itu mau menemui Sharon. Dan alhasil, Sharon pun berhasil mendapatkan pesawatnya. Bahkan dia sampai mendapatkan 5 buah pesawat untuk berjaga-jaga. Sharon bilang sekarang tugas mereka tinggal mencari donasi uang lagi. Tapi Ed di sini meminta Sharon untuk berhenti menggalang dana karena menurutnya semua ini sudah cukup. Sekarang biar dia yang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang dengan usahanya sendiri. Sementara itu terlihat Michelle yang sedang bersama Ashley. Michelle meminta Ashley untuk membuka hadiah miliknya jika nanti dia sudah tidak ada lagi saat Natal. Karena di sini Michelle tahu jika waktunya tinggal sebentar lagi. Kemudian Michelle mengambil sebuah bungkusan yang isinya adalah hadiah Natal untuk Ashley. Dia berjaga-jaga kemungkinan terburuknya jika dia sudah tidak ada. Michelle memberikan sebuah bintang laut yang dia buat sendiri di sekolah untuk hadiah Ashley. Saat Ashley membukanya, dia kemudian memberikannya lagi kepada Michelle dan bilang jika Michelle harus memberikan itu pada saat Natal nanti. Dan Ashley secara tidak langsung meminta Michelle untuk tetap hidup. Malam harinya, saat Sharon sedang menonton berita, tiba-tiba saja dia mendapatkan ide untuk membagikan kisah Michelle di stasiun TV agar banyak orang yang melihat. Dengan begitu, semakin banyak orang yang mungkin akan berdonasi. Dan benar saja, keesokan malamnya Ed yang sedang bekerja diberitahu temannya jika di rumahnya sangat ramai karena didatangi pihak stasiun TV. Mengetahui hal itu, Ed langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, di luar dugaan, Ed sangat tidak nyaman dengan keramaian itu dan meminta semua orang untuk pergi. Ed juga marah kepada Sharon karena dia tidak mendengarkan perkataannya untuk tidak lagi melakukan penggalangan dana. Ed merasa jika Sharon sudah lancang dengan masuk ke dalam permasalahan keluarganya, yang padahal jelas-jelas di sini Sharon sudah banyak membantunya. Tapi tetap saja Ed merasa jika Sharon melakukan semua ini bukanlah untuk Michelle.
melainkan untuk dirinya sendiri. Let's stop pretending you're doing this for Michelle. My family, I'm not gonna say you haven't. She's trying to help us. She's doing. House. All of them. Ketika semua orang telah pergi, ibunya Ed meminta tolong kepada Sharon untuk menjaga anak-anak sementara dirinya akan pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil beberapa kebutuhan. Setelah ibunya Ed pergi, Sharon kemudian membuka kulkas dan melihat beberapa kaleng bir di sana. Dan saat Ed pulang dari pekerjaannya, Ashley berlari ke arahnya dan memberitahu jika Sharon berbicara melantur kepada Michelle. Saat Ed memeriksanya, dia menemukan beberapa kaleng bir yang sudah habis dan juga botol wine yang terbuka. Melihat hal itu, Ed kemudian membangunkan Sharon dan meminta Sharon mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumahnya. Ed juga meminta Sharon untuk tidak mendekati anak-anaknya lagi. Ed masih tidak habis pikir beraninya Sharon mabuk di depan anak-anaknya. Sharon pun menjawab jika dia sudah rusak. Kebiasaan itu dia dapatkan dari ibunya karena ibunya juga pemabuk berat. Dan ibunya juga tidak pernah menyukai Sharon. Tapi dia berani bersumpah jika dia sangat berbeda dengan anaknya. Dan sekarang anaknya juga ikut membencinya. Sharon memberitahu Ed alasan kenapa dia sering mabuk adalah untuk menghilangkan suara-suara berisik yang ada di kepalanya yang selalu mengatakan jika dia bukanlah orang yang baik. Sharon juga merasa dirinya tidak berharga dan juga tidak layak untuk dicintai. Dan hanya dengan mabuklah suara-suara itu bisa hilang. Sharon berpikir jika dia menyelamatkan Michelle, itu juga bisa menyelamatkannya. Memanfaatkan Michelle untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia sadar apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, dan Sharon pun meminta maaf kepada Ed. Hey. No. Dan semenjak hari itu Sharon mulai memperbaiki dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Ed sedang berkumpul dengan keluarganya, tiba-tiba ditelepon pihak rumah sakit yang memberitahunya jika donor hati untuk Michelle sudah tersedia. Ed punya waktu sekitar 6 jam untuk sampai ke rumah sakit di Omaha untuk melakukan praoperasi pada hari itu juga. Dari situ Ed langsung bergegas mengemasi barang-barangnya. Tapi karena hari itu sedang terjadi badai yang sangat besar, ibunya Ed ragu dan mencegah Ed. Karena akan sangat berbahaya jika Ed tetap memaksa untuk pergi. Dan pastinya bandara pun ditutup karena badai itu. Tapi Ed tetap tidak menghiraukan perkataan ibunya. Dia bilang mungkin ini menjadi kesempatan terakhir untuk Michelle. Apapun resikonya, Ed harus tetap pergi atau Michelle akan mati. Sebelum berangkat, Ed menelpon Sharon untuk memberitahunya jika donor hati untuk Michelle sudah tersedia. Jadi jika Ed tidak sampai ke rumah sakit yang dimaksud dalam 6 jam, rumah sakit akan memberikan donor hati itu untuk pasien yang lain. Setelah selesai mengabari Sharon, kemudian Ed dan Michelle langsung bergegas pergi. Sementara itu, Sharon mulai sibuk menghubungi orang-orang. Mulai dari sahabatnya Rose, dia meminta tolong Rose untuk menghubungi saudaranya guna mencari rute terdekat ke bandara dan membukakan jalur yang tertutup salju oleh badai. As fast as you can. It's a 2 hour. That gives us a little over 2 hours. And to drive to the hospital. 30 minutes to prep. Okay, 12 then. We lose the liver. We lose Michelle. I still gotta find. Off the pike. Sharon juga kemudian menghubungi manajer bank yang sebelumnya siap memfasilitasi pesawat untuk keberangkatan Michelle. Si manajer awalnya ragu karena badai yang terjadi pasti membuat para pilot enggan untuk menerbangkan pesawat. Sambil menunggu si manajer mengabarinya, Sharon langsung menghubungi pihak bandara untuk membukakan landasan pacu. Pihak bandara juga awalnya enggan untuk memenuhi permintaan Sharon. Tapi tidak disangka beberapa saat kemudian pihak bandara menelponnya lagi dan akan melakukan apa yang Sharon minta. Tidak hanya itu, si manajer juga kembali menelpon Sharon dan mengabari jika si pilot pesawat siap untuk terbang. Kembali ke Ed, di perjalanan, mobil Ed pun harus berhenti karena jalan yang dilewati tertutup salju yang sangat tebal akibat badai. Dan terlihat juga banyak mobil yang terjebak di sana. Melihat matahari yang hampir terbenam pertanda jika Ed tidak memiliki banyak waktu. Dia akhirnya memilih memutar dan mencari jalan yang lain. Sesampainya di jalan alternatif itu, ternyata ada sebuah batang pohon besar yang tumbang di tengah jalan. Dan hal itu membuat mobil Ed tidak bisa lewat. Ed berusaha menyingkirkan batang pohon besar itu, tapi apa daya Ed tidak cukup kuat untuk mengangkatnya. Ditambah dia hanya sendirian. Hal itu membuat Ed sangat frustasi karena dia dan Michelle tidak memiliki banyak waktu.
Sementara itu, Sharon yang terus mencoba menghubungi semua orang yang bisa menolongnya, tiba-tiba dia terfikirkan untuk menghubungi stasiun TV yang pernah dia hubungi sebelumnya, untuk membantunya memberitakan jika saat ini dia sangat membutuhkan helikopter untuk menyelamatkan Michelle. Dan upaya itu pun berhasil, karena ada seseorang yang memiliki helikopter dan berpengalaman terbang di tengah badai siap untuk membantu menyelamatkan Michelle. Tapi si pilot itu butuh ruang yang cukup luas dan bersih dari salju untuk mendaratkan helikopternya. Beruntungnya salah satu warga yang juga kebetulan dia seorang pastor mengabari jika si pilot bisa mendaratkan helinya di parkiran gereja. Karena kebetulan di parkiran gereja itu memiliki ruang yang cukup luas untuk mendaratkan helikopter. Si pastor itu juga meminta semua warga ikut membantu untuk membersihkan salju yang menutupi area parkiran gereja agar helikopter bisa mendarat dengan aman. Kembali ke Ed yang sudah putus asa memberitahu Michelle jika mereka akan pulang. Daddy, going on the plane? Tapi sebelum itu Ed pergi ke telepon umum untuk memberitahu rumah sakit jika dia tidak bisa datang untuk melakukan operasi karena cuaca yang sangat tidak mendukung. Tapi belum selesai bicara, saudara Rose keburu datang dan memberitahunya jika helikopter sudah menunggu untuk membawanya pergi ke bandara. Dengan kendaraan yang lebih mumpuni untuk cuaca salju, akhirnya mereka pun bergegas pergi. Saat Sharon sampai di parkiran gereja, dia melihat Rose sudah ada di sana bersama para warga yang lainnya. Mereka semua bergotong royong membersihkan salju yang menutupi parkiran, tempat yang akan digunakan untuk mendaratkan helikopter nanti. Dan tak disangka anaknya Sharon juga ikut datang untuk membantunya. Dan hal itu membuat Sharon menangis bahagia. Beberapa saat kemudian, Ed pun sampai di sana. Dia sangat terharu melihat semua orang yang datang untuk membantu Michelle. Di saat yang bersamaan, helikopter juga datang. Tapi di sini si pilot sedikit mendapatkan kendala karena dia tidak bisa melihat tempat pendaratannya karena badai salju yang cukup tebal. Mendengar hal itu, Ashley langsung berlari ke tempat pendaratan dan menyimpan shell-nya yang agar si pilot bisa melihat tempat pendaratannya. Dan hal itu membuat warga yang lain juga ikut menaruh jaket yang mereka pakai di sana. Akhirnya si pilot pun dapat melihat tempat pendaratan dan mulai mendaratkan helikopternya. Setelah mendarat, Ed langsung menghampiri helikopter itu. Tapi saat akan naik, dia melihat Sharon dan kembali menghampiri Sharon. Di sini dia memberikan jaketnya kepada Sharon dan bilang jika selama ini suara yang ada di kepala Sharon adalah salah. Sharon bukan hanya layak, tapi Sharon adalah sebuah keajaiban. Ed sangat berterima kasih kepada Sharon tentang semua hal yang dia lakukan untuk Michelle. Setelah itu, akhirnya mereka pun pergi. And our prayers go with her. Goes. Little Michelle. Singkat cerita, operasi Michelle pun sukses total, dan Michelle berhasil diselamatkan. Semenjak saat itu, Michelle tumbuh menjadi remaja normal seperti yang lainnya. Di tahun 2014, Michelle mendapatkan gelar sarjananya, dan tidak lama dari situ Michelle juga dinikahi oleh kekasihnya. Sementara itu, Ed dan Sharon, mereka masih tetap bersahabat sampai hari ini. Dan dari situ, film pun selesai. Dan itulah film Ordinary Angel. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti percaya untuk sesuatu yang kita yakini. Karena di setiap harapan selalu ada keajaiban. Selama kita yakin dan terus berusaha, tidak ada hal yang mustahil. Oke lah, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan juga biar teman-teman semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oh ya, gue juga mau ngingetin buat lo untuk menonton film punya biar lo semua nggak gagal paham. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.